Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Jusna Dahlia dengan NIM 7012140127. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu interaksi manusia dan komputer membangun pengalaman pengguna yang intuitif. Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang interaksi manusia dan komputer IMK, serta bagaimana membangun pengalaman pengguna yang tidak hanya fungsional tetapi juga intuitif dan memuaskan. Lalu ada juga yaitu apa itu interaksi manusia dan komputer IMK, yaitu interaksi manusia dan komputer IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara manusia dan komputer bekerja sama. IMK berfokus pada desain yang bekerja sama, desain dan pengguna antarmuka yang efisien dan efektif antara pengguna dan sistem komputasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, menyenangkan, dan mendukung produktivitas pengguna, meminimalisir frustrasi dan kesalahan. Prinsip-prinsip dasar desain IMK yang efektif, keterbacaan dan kesederhanaan, itu desain harus jelas, mudah dipahami, dan tidak membebani kognitif pengguna, hindari elemen-elemen yang tidak perlu. Lalu umpan balik instan, itu sistem harus memberikan umpan balik yang cepat dan relevan atas setiap tindakan pengguna, yaitu familiaritas dan konsistensi. Gunakan konvensi yang sudah dikenal dan pertahankan konsistensi visual serta fungsional di seluruh sistem. Lalu juga penanganan kesalahan. Desain harus membantu mencegah kesalahan dan menyediakan mekanisme pemulihan yang jelas jika terjadi kesalahan. Lalu peran psikologi kognitif dalam desain EMK yaitu memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, dan memproses informasi sangat penting dalam IMK. Psikologi kognitif membantu desainer IMK untuk memahami kapasitas bekerja manusia dan minimalkan beban kognitif. Lalu mendesain antarmuka yang memanfaatkan pengenalan pola dan intuisi. Lalu mempelajari perhatian dan persepsi pengguna untuk memastikan informasi penting menonjol. Mengatasi bias kognitif yang mungkin mempengaruhi interaksi pengguna. Lalu ada juga metode evaluasi usability mengukur kinerja pengguna, yaitu untuk memastikan desain MK efektif perlu dilakukan evaluasi usability secara sistematis. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu pengujian usability, mengamati pengguna nyata saat berinteraksi dengan sistem untuk mengidentifikasi masalah dan area perbaikan dilakukan di laboratorium atau secara remote. Lalu survei dan wawancara mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna tentang pengalaman, preferensi, dan kesulitan yang dihadapi. Lalu inspeksi heuristik. Para ahli mengevaluasi antarmuka berdasarkan serangkaian prinsip desain untuk menemukan potensi masalah usability. Lalu ada juga tantangan dalam desain IMK di era digital, yaitu dalam perkembangan teknologi yang pesat, desain IMK menghadapi berbagai tantangan kompleks. Yang pertama yaitu fragmentasi perangkat, yaitu mendesain untuk berbagai ukuran, untuk bersistem operasi dan metode input seperti ponsel, tablet, desktop, dan smartwatch. Lalu kompleksitas sistem yaitu mendesain antarmuka untuk sistem yang semakin canggih dan kaya fitur tanpa membuat pengguna kewalahan. Lalu privasi dan keamanan. Nah, di sini tuh yaitu menyeimbangkan kemudahan penggunaan dengan perlindungan data dan privasi pengguna yang semakin ketat. Ekspektasi pengguna
memiliki ekspresi yang tinggi terhadap pengalaman yang mulus, profesional, dan efisien. Lalu ada juga tren IMK masa depan seperti AI, VR, dan AR, yaitu masa depan IMK akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih yang menggunakan cara kita berinteraksi dunia digital dan fisik seperti kecerdasan buatan AI, yaitu antarmuka yang lebih cerdas, eh, personalisasi prediktif, dan asisten virtual yang responsif. Lalu antarmuka otak komputer seperti BCI ya, potensi interaksi langsung melalui pikiran meskipun masih dalam tahap awal pengembangan. Lalu realitas virtual seperti VR, pengalaman imersif di lingkungan digital, kemungkinan interaksi yang lebih mendalam dan multisensori seperti realitas bertambah yaitu AR, yaitu melapisi informasi digital ke dunia nyata, memperkaya pengalaman fisik dengan data dan interaksi kontekstual. Lalu studi kasus contoh aplikasi IMK yang sukses, yaitu beberapa aplikasi yang menunjukkan bagaimana IMK yang baik dapat mengubah pengalaman pengguna dan mencapai kesuksesan yang luar biasa seperti smartphone modern seperti iOS dan Android. Desain minimalisasi gestur intuitif dan ekosistem aplikasi yang terintegrasi telah membuat smartphone menjadi perpanjangan tangan manusia. Lalu antarmuka kendaraan listrik, contoh Tesla, layar sentuh besar dengan kontrol intuitif, pembaruan over di air, dan integrasi fitur autopilot yang mulus. Lalu aplikasi video konferensi seperti contohnya itu seperti Zoom, kemudahan bergabung, berbagi layar, dan fitur kolaborasi yang sederhana namun efektif memudahkan jutaan orang terhubung. Adapun kesimpulannya, yaitu interaksi manusia dan komputer adalah bidang krusial yang terus berkembang, berupaya menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Desain yang baik tetapi tentang menciptakan koneksi yang bermakna antara manusia dan teknologi. Dengan terus menerapkan prinsip EMK yang kuat dan beradaptasi dengan tren baru, kita dapat membangun masa depan di mana teknologi memperdayakan bukan membingungkan. Sekian presentasi dari saya. Nah, di sini yaitu cara saya mencontoh yaitu dari sistem inventaris. Nah, di sini yaitu kita memasukkan email yaitu dan memasukkan password. Nah, di sini kita langsung login. Nah, dari sini yaitu tampilannya seperti ini. Lalu ada seperti data barang, cara menambahkan barang yaitu klik. Contohnya seperti komputer. Lalu simpan data. Nah, sini udah ada ya guys, udah timbul. Kalau kita mau edit, komputer, kalau kita mau edit bisa. Kalau misalnya kurang, selama kita mau nukarnya seperti handphone. Nah, sini berubah otomatis. Kalau kita mau menghapus, ini juga bisa dihapus, yaitu seperti ini. Nah, tuh. Ada juga seperti data ruangan, sekarang data tampilan seperti data ruangan.
Nah, di sini kita keluar, lalu login lagi ya guys. Nah, di sini kita mengambil contoh seperti lab komputer. Nah, di sini udah otomatis ada, kalau kita mau nukar bisa, kalau mau dihapus juga bisa. Sekian dari presentasi saya pada UAS kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.